Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zadahu basatan bil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasyira. Ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan kalian urusan kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada ya Allah, sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Jika ada saudara kami, sahabat kami ya Allah, baik yang sudah mendukung channel ini ataupun yang baru mampir, berikanlah ya Allah kemudahan hidup, lapangkanlah rezekinya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi bersama saya Maulana Malik Ibrahim. Insya Allah apa yang menjadi niat awal kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan meridhoi kita. Kita jadikan channel ini, kita jadikan YouTube ini sebagai media takwa, agar iman dan takwa kita semakin hari semakin meningkat. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika sahabat-sahabatku melihat video YouTube ini tidak membangkitkan hirah keimanan dan ketakwaanmu, lebih baik engkau skip dan matikan daripada engkau menjadi fitnah. Karena ilmu Allah itu bertingkat-tingkat. Alamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu apa saja indallah, ada di sisi Allah. Sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, jika kita melihat sebuah video berbicara tentang keilmuan, iya, mau ilmu sakti mandraguna, mau ilmu kanuragan, mau ilmu sihir menyihir, mau ilmu apa saja, konsekuensinya itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ilmu yang ada di muka bumi ini maupun yang ada di langit, semuanya meliputi adalah ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, sekali lagi, apabila engkau bertemu dengan video kami ini sehingga tidak membangkitkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, lebih baik engkau matikan video ini daripada menjadi fitnah. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hal kehidupan kita selalu bersinggungan setiap saat, bahkan menjadi satu kebutuhan. Ya, apa itu? Itulah yang disebut dengan nar. Apa itu nar? Api. Namun sebelum kita bicara tentang inti dari yang akan kita sampaikan, sahabatku, ya, kita harus paham dulu, ya, asal mulanya api yang ada di bumi ini. Paham sahabatku? Baik. Dalam sirah nabawinya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam hadisnya, Rasulullah Muhammad SAW menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, tatkala Nabi Adam diturunkan Allah ke muka bumi, sahabatku, maka pada saat itu Nabi Adam alaihissalam tidak memiliki yang namanya untuk memasak, untuk membuat makanan. Artinya Nabi Adam membutuhkan secerca api supaya Nabi Adam bisa memasak makanan dan sebagainya. Namun pada saat itu juga Nabi Adam alaihissalam bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan api. Sahabatku, inilah asal mula api, ilmu api yang harus kita pahami dulu. Baik, pada saat itu juga malaikat Jibril datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Adam alaihissalam membutuhkan api di bumi untuk masak dan sekeperluan hari-hari. Maka Allah perintahkan kepada Jibril, ya Jibril, pergilah engkau bertemu dengan malaikat Malik. Malaikat Malik adalah yang menjaga neraka.
Sahabatku, maka malaikat Jibril datang menghadap kepada malaikat Malik. Assalamualaikum ya malaikatullah Malik alaihi salam. Waalaikumsalam ya Jibril. Apakah gerangan engkau datang kepadaku? Aku menjaga neraka jahanam ini. Maka dengan titah Allah Subhanahu wa taala, malaikat Malik mengambil satu butir batu di neraka jahanam. Kemudian malaikat Malik mengatakan, "Ya Jibril, bawalah batu ini. Batu yang berasal dari neraka jahanam." Sahabatku, maka malaikat Jibril pun memegang batu neraka jahanam itu dan meletakkan batu tadi ke muka bumi. Paham ya? Begitu batu tadi dijatuhkan ke muka bumi, meleleh semua bumi ini. Hangus, terbakar. Sehingga Nabi Adam pun kepanasan dan bermunajat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah? Ya Jibril, engkau ambillah batu neraka tadi, engkau celupkanlah ke 3 samudra yang ada pada diri. Maka dengan itu malaikat Jibril mencelupkan batu neraka jahanam tadi sebanyak 10.000 tahun di telaga Kausar, telaga Zamzam, dan telaga Madu. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para alim ulama kita menerangkan kepada kita betapa dahsyatnya batu narun jahanam tadi itu. Hanya satu butir kerikil yang diambil oleh malaikat Malik di dalam neraka jahanam dan diberikan kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memasukkan ke bumi batu api itu sehingga hancur bumi terbakar. Namun apa kata Allah? Engkau dinginkanlah batu neraka jahanam tadi 10.000 tahun ketiga telaga Kausar. Barulah asapnya tadi itulah yang diambil malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini asal mulanya api yang kita gunakan di muka bumi ini. Sehingga kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka kita akan menemukan bahwasanya api itu yang kita gunakan, yang kita pakai hari demi hari, benar-benar dari neraka jahanam. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam surat Yasin. Silakan buka surat Yasin ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita ayat 80 surat Yasin. Sahabatku boleh buka. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naram fa iza antum minhu tuqidun. Yaitu Allah menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, dan maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Sahabatku, begitu asap api neraka jahanam tadi ya, yang dijatuhkan oleh Jibril ke muka bumi, maka kayu tadi itu, asap tadi itu nempellah jadi kayu. Paham sejarahnya? Maka api yang dari neraka jahanam tadi, yang bukan batu apinya tapi asap apinya itu ditempelkan malaikat Jibril ke sebuah batang kayu, sehingga kayu tadi itu berapi dan terbakar. Nah, dari api yang terbakar tadi itu, yang di batang kayu yang satu tadi, yang Allah terangkan dalam surat Yasin, itulah yang digunakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Sehingga orang-orang terdahulu dari kita, mereka menghidupkan api dengan menggesekkan kayu dengan kayu. Paham sahabatku? Nah, kayu yang digesekkan itu sehingga kayu tadi mengeluarkan asap, dan asap tadi itu mereka tiup sehingga mengeluarkan api yang dapat membakar dan menghanguskan. Kaum muslimin rahimakumullah, rekomendasi surat Yasin 80 ini kita kembalikan lagi ke dalam surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala menciptakan wal habbu dzul ashbi war raihan. Ya. Allah menerangkan khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Nah, di sini dia rahasianya. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Paham sahabatku? Dan Allah menciptakan jin dari api tanpa asap. Baik. Kemudian kita sinkronisasikan ayat surat Ar-Rahman ayat 15 ini dengan surat Yasin, yaitu Allah menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Rahasianya sahabatku, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud menggunakan kayu-kayuan, kemudian kayu-kayuan itu mengeluarkan api. Barulah mereka campakkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Baik, rahasianya yang akan kubagikan kepada sahabatku. Apabila kau ingin memiliki ilmu elemen api, sekali lagi, ilmu elemen api itu Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan jin dari api tanpa asap. Yang kedua, Allah menciptakan bahwasanya api itu yaitu dari kayu-kayuan dan tumbuh-tumbuhan. Baik, di dalam Al-Qur'an Allah juga menerangkan kepada kita bahwasanya ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, kau pelihara dirimu dari api. Api apa? Naron. Api yang menyala, membakar. Wa quduhan nas wal hizarah. Ya, yang mana bahan baku api itu dari manusia. Wa quduhan nas wal hizarah, dari manusia dan tumbuh-tumbuhan. Baik, sahabatku, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita supaya kita terhindar dari api neraka. Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Api neraka dengan api yang ada di dalam bumi ini ataupun di alam semesta ini, dan juga api yang ada di dalam diri pribadi kita itu merupakan refleksi semua daripada api yang ada di neraka jahanam di saat malaikat Jibril mengambil batu dari neraka jahanam kepada malaikat Malik. Nah, oleh karena itu, bagaimanakah cara membangkitkan elemen api dalam dirimu? Pertama, kalau sahabatku mengikuti video-videoku tahun lalu, aku telah membagi manusia itu dari 3 hal. Ya, jasmani, rohani, jiwa. Kemudian di dalam jiwamu itu Allah bentuk lagi pribadi manusia itu. Dalam jiwa ada malaikat Allah, ada jin, ada syaitan. Berarti api yang sesungguhnya adalah di dalam jiwa sanubari kita masing-masing. Oleh karena itu, bangkitkanlah apimu yang ada di dalam jiwamu. Secara ilmu fisika, apabila kita melakukan satu gesekan yang seimbang seperti ini, ya, maka kita akan merasakan panasnya di telapak tangan. Yang kedua, sahabatku, bagaimana cara mengimplementasikan, mengaplikasikan energi api dalam tubuhmu? Rumusnya tadi sudah ada, yaitu waquduhan nasu wal hijarah, bahwasanya naron, api itu Allah ciptakan dari manusia dan tumbuh-tumbuhan. Baik, apabila sahabatku ingin membangkitkan elemen api dalam tubuhmu, maka jawabannya adalah engkau harus rajin vegetarian. Itu syarat pertama. Harus rajin vegetarian. Makan makanan hijau, makan sayur-sayuran atau daun-daunan. Lakukan itu selama 41 hari
jangan makan yang bernyawa. Apabila sahabatku ingin membangkitkan elemen api dalam dirimu. Paham sampai sini? Baik, setelah itu engkau amalkanlah. Sekali lagi, amalkanlah surat Ar-Rahman, ya. Surat Ar-Rahman, sahabatku, ayat 15. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min narin min nar wa khalaqal janna min marizin min nar wa khalaqal janna min marizin min nar. Itulah amalan bacaan kalau engkau mau membangkitkan elemen api dalam tubuhmu. Sekali lagi, surat Ar-Rahman ayat 15. Terima kasih. Cukup sedemikian cara yang sederhana ini berguna dan bermanfaat. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.